Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini, di dalam kondisi yang nampaknya tidak memungkinkan untuk kami bersekutu, kami yang berada di kota yang berbeda, berada yang di pulau yang berbeda, dan namun karena kasih karunia Tuhan, dan karena anugerah-Mu semata Tuhan, bahwa kami boleh dipertemukan melalui media Zoom ini. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya hati kami semua Tuhan telah Engkau siapkan, telah Engkau gemburkan sebagai tanah, sehingga kami siap untuk menerima benih-benih penaburan firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini, iman kami akan semakin dikuatkan, perspektif kehidupan kami akan semakin diteguhkan bersama dengan Engkau, dan tentunya Tuhan, kehidupan kami yang menuju kepada yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, benar-benar kami terus berjalan. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan yang ada padanya, dengan segala ketidakmampuan, Tuhan kiranya yang memakai, membungkus itu semua, sehingga hanya firman-Mu, hanya pemikiran Engkau Tuhan, hanya inspirasi daripada-Mu Tuhan, yang boleh keluar daripada mulut-Nya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Penny, dan sekarang ini saya berada di Jakarta, gitu ya. Dan informasi yang saya terima ternyata persekutuan ini tidak hanya dari Bali ataupun dari Jakarta gitu ya, tapi ada dari Surabaya, ada dari Bali, tapi saya juga nggak tahu ada di mana lagi, mungkin ada di kota lain ya. Namun ketika saya pertama kali mendengarkan informasi ini, saya sungguh-sungguh takjub begitu ya, karena persekutuan malam dengan Zoom ini sudah berjalan selama 260 sekian tadi, begitu ya Pak Frans ya? Ya, nah ini satu hal yang luar biasa ya, karena kita ketemu di gereja aja seminggu sekali belum tentu bisa serajin ini, tapi ini setiap malam ya, setiap jam 8 malam. Maka rekan-rekan kita yang ada di Bali ini sudah jam 9 lebih begitu ya. Nah kiranya kondisi yang ada ini biarlah semakin memperkuat kita, memperkuat iman kita, dan tentunya kita akan semakin menjadi satu teladan yang indah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan segera untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah saya siapkan. Saya bisa share screen ya? Bisa Pak, bisa. Mana ya? Iya. Nah, judul firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah menjawab mengapa. Ya. Kenapa menjawab mengapa begitu? Karena pertanyaan mengapa adalah pertanyaan yang paling sulit untuk kita jawab. Kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan apa, itu akan lebih mudah. Misalnya, apa ini? Oh, ini gereja. Apa ini? Oh, ini persekutuan. Apa ini? Oh, ini adalah jemaat Tuhan yang bertemu untuk memuji Tuhan. Dan pertanyaan dengan bagaimanapun adalah pertanyaan yang juga relatif lebih mudah. Ya, bagaimana kok Zoom ini bisa mempertemukan? Wah, itu ada penjelasan secara teknologinya. Mengapa pesawat itu bisa terbang? Ya kan? Mengapa kita bisa orang itu bisa jago bermain piano dan sebagainya. Semuanya bisa dijelaskan dengan lebih gampang. Tetapi pertanyaan yang dengan awal kata mengapa itu akan jauh lebih sulit untuk dijawab. Kenapa? Coba lihat beberapa pertanyaan dari anak-anak di dalam buku anak-anak yang berjudul Children's Letters to God. Ya, jadi kalau nanti kita masih punya anak kecil, tapi saya sudah nggak punya begitu ya.
bisa cari buku itu luar biasa sekali di dalamnya, karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang susah sekali untuk kita bisa jawab. Yang pertama, ada anak yang bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membuat langit biru dan rumput hijau? Apakah hanya ini warna yang Engkau punya? Lalu ada anak lagi yang bertanya begini, ya Tuhan, mengapa Engkau tidak membiarkan matahari bersinar di waktu malam ketika kami sangat membutuhkan penerangan? Susah untuk menjawab itu. Atau mengapa Engkau menciptakan banyak manusia? Dapatkah Engkau membuat bumi yang lain dan menempatkan mereka di sana? Atau ada lagi yang mengatakan seorang anak, daripada membiarkan orang mati dan menciptakan yang baru, mengapa Engkau tidak membiarkan yang ada sekarang ini tetap hidup? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari anak kecil yang susah dijawab, apalagi kita sebagai orang dewasa. Ya, kita pasti juga punya pertanyaan-pertanyaan mengapa yang sangat susah dijawab, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan jauh lebih serius. Ya, misalnya kita sering bertanya, mengapa ya orang jahat kok tidak segera dihukum oleh Tuhan? Atau kalau kondisi sekarang ini kita bertanya, mengapa ya orang yang tidak bersalah harus menderita? Ya, kita banyak sekali pasti pernah bertemu dengan orang. Saya pernah ngobrol, tapi sekian tahun yang lampau, ada seorang penginjil. Ya, penginjil ini dari awalnya itu membuka sebuah pos PI ya di dalam sebuah kompleks perumahan. Saya sering waktu itu diundang untuk memimpin ibadah minggunya maupun kebaktian doanya tiap hari Rabu gitu ya, sebulan sekali dan sebagainya, sampai akhir gereja ini berkembang sehingga tidak hanya dari sebuah rumah akhirnya bisa beli sebidang tanah yang luas, akhirnya dibangun sebuah gereja yang megah. Tapi ketika gereja yang megah berdiri ini, maka si hamba Tuhan yang akhirnya jadi pendeta yang merintis itu, sampai akhirnya gedung gereja berdiri dengan megah, namun setelah berapa bulan, nggak sampai setahun gereja itu berdiri, gedungnya berdiri, maka pendeta itu atau hamba Tuhan itu dimutasikan. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa ya? Apa salah saya? Saya yang mulai dari kecil gereja ini, saya mulai dari pos PI dan sebagainya. Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau kalau dalam konteks sekarang, tentu kita juga bertanya, mengapa harus ada COVID-19? Kita merasakan dari awal Maret, walaupun kita tahu sebetulnya COVID itu sudah mulai terdengar di akhir tahun 19 begitu ya, di Wuhan dan sebagainya. Lalu Maret mulai PSBB dan sebagainya, sampai sekarang tidak ada satu tanda-tanda bahwa ini akan mereda, khususnya di Indonesia. Ya, kita mungkin akan bertanya, Tuhan, mengapa? Ya, mengapa Engkau tidak segera memusnahkan saja nih COVID? Sehingga kita bisa bebas untuk bersekutu, kita bisa bebas kembali untuk mengadakan segala macam aktivitas pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan sama-sama merenungkan tentang pertanyaan-pertanyaan itu dan pertanyaan mengapa yang ditujukan kepada Allah. Saya sengaja memakai PowerPoint begini karena biasanya kalau pakai Zoom seringkali terjadi sinyal dan sebagainya tidak bagus begitu ya. Jadi saya mencoba untuk tetap pakai PowerPoint saudara sekalian supaya kita bisa terus mengikuti. Karena kadang-kadang kalau saya ngomong terlalu cepat sinyal nggak bagus jadi akan terputus gitu ya. Nah, kita malam ini akan merenungkan kenapa pertanyaan-pertanyaan mengapa yang ditujukan kepada Allah, dan harapannya adalah bahwa di akhir nanti kita akan bersama-sama bisa belajar sesuatu yang luar biasa melalui firman Tuhan. Nah, pertanyaan mengapa ini bukanlah satu pertanyaan yang baru. Karena kalau kita lihat sekitar 2.700 tahun yang lampau, ya seseorang pernah mempertanyakan pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Allah. Dia adalah Habakuk, seorang nabi dari Yehuda yang tidak begitu terkenal. Ya, saya tidak tahu apakah kita sering membaca kitab Habakuk secara keseluruhan. Ya, tapi mungkin kita pernah, karena sangat ada ayat yang sangat terkenal yang mengatakan kalau nanti ladang-ladang tidak menghasilkan, ya pohon ara tidak menghasilkan buahnya, ya di kandang itu tidak ada lagi domba dan sebagainya.
namun aku akan tetap beria-ria dan bersukacita di dalam Tuhan. Itu sangat terkenal sekali. Tapi pernahkah kita membaca secara keseluruhan sebuah kitab dari kitab Habakuk ini? Ya. Nah, Habakuk itu hidup di dalam zaman di mana terjadi pembusukan yang luar biasa di dalam negara Yehuda. Ya, dan juga adanya satu ancaman dari luar, dari negara lain. Ya, korupsi, ketidakadilan di bawah Raja Yoakim benar-benar menghancurkan bangsa Yehuda. Sementara itu, kekuatan luar biasa dari negara lain, yaitu negara Babel, sedang menyapu bersih dari selatan dengan kekuatan militer yang luar biasa dan mulai mendekati perbatasan daripada Yehuda. Ya, nah, Yehuda menulis kitabnya dalam satu kondisi yang begitu menyedihkan bangsa ini. Ya, dan buku ini sangat singkat karena hanya terdiri dari 3 pasal. Ya, 2 pasal pertama Habakuk mengajukan keluhannya dan Allah menjawab semua keluhan itu. Dan pada pasal yang ketiga Habakuk berdoa sebagai satu respon dari jawaban Allah. Ya, jadi secara ringkas kalau kita lihat kitab Habakuk, kita bisa mengerti keluhan Habakuk yang pertama, lalu ada jawaban Allah. Keluhan Habakuk yang kedua, ada jawaban Allah. Kemudian ada doa Habakuk di pasal yang ketiga itu sebagai satu respon terhadap jawaban Allah keseluruhannya. Ya, nah karena itu kita coba melihat apa yang dikeluhkan oleh Habakuk di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita bersama-sama membuka kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Kita melihat bahwa seluruh atau sekeliling daripada keadaan yang dialami oleh si Habakuk ini, ya, penuh dengan kekerasan, ya, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan konflik, penuh dengan kejahatan, penuh dengan memutarbalikkan keadilan yang sangat mengerikan. Ya. Pertanyaan mengapa yang Habakuk sampaikan ini ditujukan pada Allah. Dia mengatakan, mengapa engkau membiarkan kejahatan? Aku berteriak, aku berseru kepadamu, engkau tidak mendengar. Saya menangis, namun engkau tidak menyelamatkan aku. Mengapa? Ya, nah ini adalah satu pertanyaan klasik ya, yang dimulai dengan why kepada Allah. Ya, dan kita sampai sekarang ini pun kita masih juga pasti mendengar gitu ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Coba lihat di sekeliling kita, ya. Coba lihat ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Coba lihat kekejaman yang terjadi di sekeliling kita. Kita masih mungkin akan sering berteriak, Tuhan, kenapa engkau tidak melakukan sesuatu? Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan aku sudah berteriak-teriak? Saya pribadi pun kurang lebih mungkin sekitar 8 atau 9 tahun yang lampau ketika Tuhan mengizinkan saya untuk membawa ke dalam satu kondisi yang sangat carut-marut gitu ya. Kehidupan kami dengan sekeluarga ini tidak hanya dimulai dari titik nol lagi, tetapi dimulai dari minus yang dalam gitu. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu pun saya selalu bertanya pada waktu itu, Tuhan, mengapa? Tuhan, mengapa? Mengapa terjadi seperti ini? Aku sudah berdoa, aku sudah berteriak-teriak, aku sudah melakukan banyak hal, tetapi mengapa ini terus terjadi? Ya, nah, saudara sekalian, kalau kita lihat dari inti dari keluhan pertama Habakuk terhadap Allah adalah Habakuk mengeluh karena apa? Karena namanya, ya, Allah itu kok hanya pasif saja. Allah nampaknya tidak melakukan apapun.
Saya sudah berseru-seru menangis di hadapanmu. Apakah engkau tuli? Apakah engkau buta? Tidak dapatkah engkau melihat? Mengapa engkau tidak melakukan apapun dan engkau nampaknya diam saja? Nah, ini sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan Habakuk pada masa itu. Seorang nabi, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ketika di dalam kehidupannya dia melihat seperti itu, dan dia sudah melakukan banyak hal, dia sudah berseru, dia sudah berdoa puasa, pada akhirnya dia tetap melihat bahwa itu semua tidak berubah, dan dia selalu bertanya, mengapa, mengapa, dan mengapa. Saudara sekalian, ini persis seperti yang dialami oleh tadi seorang hamba Tuhan yang pernah saya katakan itu, ceritakan tadi. Dia bertanya, Ben, kenapa ya ini terjadi? Sekian tahun saya merintis gereja, sekian tahun saya melakukan banyak hal, tetapi mengapa kok ini terjadi? Atau saya adalah seorang yang 10 atau 15 tahun terakhir ini banyak sekali berkecimpung di dalam pernikahan dan konseling pernikahan gitu ya. Ada istri yang suaminya selingkuh, ada suami yang istrinya juga selingkuh dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah selalu ketika di dalam kondisi seperti itu, pertanyaan yang senantiasa diajukan kepada saya adalah, mengapa ya Pak Beni? Kok dia bisa seperti itu? Mengapa ya Pak Beni? Kok Tuhan mengizinkan itu terjadi? Tidakkah Tuhan melihat betapa aku begitu setia? Tidakkah Tuhan melihat betapa aku banyak sekali sudah melakukan satu pengorbanan, dan saya dengan setia bersama mendampingi suami merintis sebagai hamba Tuhan, tapi justru dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan inilah tiba-tiba muncul satu prahara, yaitu satu hari datang seorang perempuan dengan membawa anak yang sudah berumur 14 tahun dan katakannya adalah anak dari suaminya. Makanya saya dengan istri berbicara dengan ibu itu dengan menangis dan mengatakan, mengapa? Nah, ketika diperhadapkan satu pertanyaan mengapa ini, susah bagi saya untuk menjawab, karena tidak ada jawabannya mengapa ini bisa terjadi. Ya, sama dengan yang dialami oleh Habakuk. Habakuk melihat bahwa bangsa Yehuda ini ya sudah terjun bebas ketika di bawah pemerintahan Raja Yoakim yang sangat korupsi, kekejaman, kekerasan itu benar-benar mewarnai kerajaan ini. Tidak ada lagi hukum yang berlaku. Ketidakadilan itulah yang ada senantiasa. Karena itulah Habakuk bertanya, mengapa Tuhan mau membiarkan ini semua terjadi? Nah, jawaban Allah untuk keluhan Habakuk ada di Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam. Mari kita baca bersama-sama. Habakuk pertama, ayat 5 dan yang ke-6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim atau bangsa Babel ini ya. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Allah berkata kepada Habakuk, ya, dengan dua ayat yang kita baca ini, kamu salah jika kamu berpikir bahwa aku tidak melakukan apapun. Lihatlah, gitu ya. Lihatlah, karena ada satu bangsa yang luar biasa kekuatannya, saya akan melakukan sesuatu di harimu. Bahkan kamu bisa jadi tidak akan percaya. Allah dengan jelas mengatakan bahwa aku akan melakukan sesuatu. Habakuk benar bahwa bangsa Yehuda itu sangat korup, dipenuhi dengan kekejaman, dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan kekerasan. Dan Allah akan melakukan sesuatu. Benar, saya akan membangkitkan bangsa Babel sebagai satu instrumen untuk memberikan atau untuk menjatuhkan penghakiman ataupun penghukuman kepada
Yehuda. Ya, dengan kata lain, Allah mengatakan bahwa Allah tidak pasif. Ya, Allah tidak diam atau tidak cuek saja. Dia peduli terhadap apa yang menimpa bangsa Yehuda. Dia peduli dan dia sudah memutuskan untuk dia melakukan sesuatu. Ini yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena seringkali ketika kita tidak melihat sesuatu terjadi, kita selalu berpikir bahwa, oh, Allah sedang tertidur. Salah. Ketika kita tidak melihat sesuatu terjadi, tidak berarti Allah sedang tidur, atau Allah cuek, atau Allah tidak peduli. Tidak berarti bahwa mungkin ia sedang berjalan-jalan untuk mengurus hal yang lain yang ada di alam semesta ini misalnya. Tidak. Ya. Contohnya adalah ketika kita membaca atau mempelajari kitab Esther. Ya, ada sebuah kisah di mana Allah menyelamatkan bangsa Yahudi dari satu pembunuhan atau penghapusan sebuah bangsa gitu ya. Jika bukan intervensi Allah melalui Ratu Esther, mungkin tidak akan ada lagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel hingga sekarang ini. Namun ketika kita membaca kitab Esther, mungkin kita melihat bahwa tidak ada satu pun, tidak sekalipun nama Allah itu disebutkan di dalam seluruh buku itu. Ya, jadi kalau kita membaca kitab Esther, coba nanti kalau ada kesempatan di rumah dibaca dalam kitab Esther, tidak pernah sekalipun nama Allah itu disebut. Ya, secara jelas bahwa Allah mengutus Esther ataupun Allah mengutus siapapun begitu ya. So, apa poinnya ketika Allah mengizinkan kitab Esther itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan masuk ke dalam satu kanon gitu ya, sebagai satu standar ukuran iman dan pengajaran Kristen? Jawabannya adalah gampang, yaitu ketika kita tidak melihat Allah, ketika kita tidak mendengar Allah, atau ketika kita tidak membaca nama Allah sekalipun, Allah tetap aktif bekerja. Saya ulangi, ketika kita membaca atau ketika kita melihat kitab Esther, poin yang bisa kita lihat di dalamnya adalah bahwa ketika kita tidak melihat Allah, kita tidak mendengar Dia, kita tidak membaca tentang namanya, Allah masih secara aktif bekerja. Ya, Allah bukanlah seperti manusia, gitu ya. Ketika melakukan sesuatu, manusia selalu mau memastikan bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu dia dilihat, begitu ya. Dia didengar, wah orang ini hebat, begitu ya. Orang ini melakukan sesuatu pelayanan yang luar biasa. Namanya siapa sih? Oh, misalnya namanya Beni Siswanto, begitu ya. Misalnya namanya siapa? Oh, namanya Herwin, atau dengan istrinya Yuliana melakukan hal yang hebat. Atau mungkin namanya Yosef dengan istrinya Lina yang melakukan hal yang hebat. Ini hanya contoh, gitu ya. Manusia seringkali melakukan seperti itu. Ya, ketika dia melakukan sesuatu, dia mau orang lain mendengar dan melihat. Tindakan manusia biasanya selalu diikuti dengan segala macam pertunjukan dan kegaduhan. Ya, tapi berbeda dengan Allah. Seringkali kita lihat bahwa banyak dari tindakan Allah dilakukan justru secara diam-diam. Tindakan Allah seringkali dilakukan justru dari belakang layar. Dia tidak pernah melakukan satu keributan ketika dia membuat matahari itu terbit pada pagi hari. Ya, coba kalau matahari terbit di pagi hari dengan kegaduhan yang begitu. Ya, kita yang masih tidur sudah pasti terbangun dengan marah-marah gitu. Tapi matahari terbit tanpa ada suara apapun. Ya, pernahkah kita melihat daun ketika pohon ketika pohon ini bertumbuh menghasilkan suara yang mendesis begitu ya? Nggak pernah. Ya. Nah, karena itu ketika kita tidak melihat atau ketika kita tidak mendengar Allah bekerja, jangan berpikir bahwa Allah tidak melakukan apapun. Ya, ketika kita tidak melihat atau ketika kita tidak mendengar Allah bekerja, tidak berarti bahwa Allah tidak melakukan apapun. Ya. Nah, keluhan Habakuk yang pertama itu dijawab oleh Allah dengan tegas.
I am doing something. Ya, aku sedang melakukan sesuatu. Ya, namun yang kita lihat selanjutnya adalah bahwa keputusan Allah untuk melakukan sesuatu itu justru menimbulkan pertanyaan yang baru dari Habakuk. Kita lihat dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Nah, yang indah, yang luar biasa adalah bahwa apa yang sudah Allah lakukan atau apa yang dikatakan oleh Allah kepada Habakuk, aku melakukan sesuatu, yaitu aku akan membangkitkan bangsa begitu. Nah, justru jawaban Allah ketika Allah melakukan sesuatu ini yang menimbulkan atau yang membuat Habakuk bertanya lagi. Ya, dia mengatakan, engkau akan memakai orang Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum kami ya Tuhan. Tidak tahukah kamu, Tuhan, tidak tahukah betapa kejam, jahat, dan sadisnya mereka? Bagaimana bisa engkau menggunakan mereka untuk menghukum kami? Nah, saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan bahwa keluhan Habakuk sudah berubah. Pertama, dia mengeluh, dia komplain kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu apapun ketika terjadi ketidakadilan. Maka dia bertanya, tidakkah engkau akan melakukan sesuatu? Ya. Nah, namun sekarang setelah Allah menjawab, yes, aku akan melakukan sesuatu dengan membangkitkan bangsa Babel, maka Habakuk shock, kaget. Karena Allah akan melakukan sesuatu, namun justru melalui bangsa Babel. Jadi pertama, Habakuk bertanya, tidakkah engkau akan melakukan sesuatu Tuhan? Lalu dia bertanya lagi, engkau akan melakukan apa Tuhan? Ini sesuatu hal yang kadang-kadang saya juga membaca ini dan merenungkan ini, heran juga ya Habakuk ya. Dia mengeluh Allah tidak melakukan sesuatu, sudah dijawab, yes, aku melakukan sesuatu. Tapi kemudian dia tanya lagi, lah kok melakukannya seperti ini? Kalau kita lihat atau kita coba simpulkan apa yang disampaikan oleh Habakuk dari keluhannya adalah bahwa dalam keluhannya yang pertama, dia mempertanyakan Allah yang begitu pasif nampaknya. Dan di dalam keluhannya yang kedua, dia mempertanyakan cara Allah bertindak atau modus operandinya. Aneh sekali. Ya, bagi saya ada satu aneh sekali gitu ya. Kenapa? Ketika Habakuk ngomong, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Lalu Allah bilang, aku akan melakukan sesuatu. Lalu Habakuk nanya lagi, bagaimana mungkin kamu melakukan itu? Ya, atau dengan kata lain, kita memohon kepada Allah untuk bertindak. Namun ketika ia bertindak, kita berseru kepadanya, berhenti, bukan itu. Kita akan mengeluh ketika Allah tidak bertindak pun, dan ketika Allah sudah bertindak pun kita juga masih mengeluh. Di sini kita melihat betapa manusia sangat sulit untuk dipuaskan. Ya, sangat sulit untuk dipuaskan. Saya ingat sekali ketika sekian puluh tahun yang lampau saya belajar di Trinity Singapura untuk mengambil gelar teologi di Singapura gitu ya. Saya membawa istri dengan kedua anak saya yang masih kecil-kecil bayi, dan waktu itu masih yang pertama itu baru umur 2 tahun atau 3 tahun, yang kedua itu lahir di Singapura. Nah, yang terjadi adalah di tengah-tengah waktu itu tahun 97 ya, ketika mulai rupiah habis-habisan, anak saya yang gede tiba-tiba yang 3 tahun ini mengalami step gitu ya, panas tinggi ya, sampai kejang-kejang. Akhirnya saya harus dibawa ke rumah sakit karena kejang seperti itu. Dan terjadi di sana adalah sesuatu hal yang membuat saya bertanya, mengapa Tuhan? Saya sudah sekolah jadi hamba Tuhan, kok masih tega-teganya saya harus menghadapi seperti itu, gitu, ya. Yaitu apa?
karena saya bukan seorang warga negara Singapura dan saya waktu itu dibawa ke rumah sakit pemerintah ya, KK Hospital atau Kandang Kerbau Hospital begitu, karena adanya di Jalan Kandang Kerbau, dan tahun 97 itu masih baru berdiri dan baru ditempatin begitu. Nah, yang buat saya bertanya adalah bahwa karena dalam kondisi sedemikian anak saya sakit harus dibawa ke rumah sakit, dan karena saya bukan orang Singapura maka saya tidak bisa di kamar yang paling murah. Saya harus ada di kamar yang super VIP atau yang VIP. Nah, kamar yang VIP itu satu harinya aja $625 pada waktu itu. Ya, saya bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tidak ada jawaban. Ya kan? Lalu tiba-tiba ada seorang dinas sosialnya begitu yang ngomong bahwa oh, jangan takut Mr. Ben, karena dia dulu adalah orang Indonesia, kemudian pindah ke Singapura begitu. Besok pasti akan bisa pindah ke kamar yang lebih murah begitu ceritanya. Iya kan? Tapi hari ke hari tetap aja nggak pindah-pindah begitu ya. Jadi saya bertanya, Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Ketika sesuatu kondisi saya sedang kuliah di Singapura dan rupiah habis-habisan, tiba-tiba anak saya sakit dan harus ada di rumah sakit sehari itu $625, hanya kamarnya, belum obat, belum apa dan sebagainya. Saya bertanya mengapa. Ada seakan-akan satu jawaban, oke, jangan takut, nanti ini orang dinas sosial ini juga akan membuat kamu bisa pindah begitu. Hari pertama belum pindah, hari kedua belum pindah, hari ketiga belum pindah, sampai hari keempat mau pulang juga masih belum pindah. Kami masih terus bertanya, Tuhan mengapa? Ya, sama dengan Habakuk. Nah, bagaimana Allah menjawab Habakuk? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, karena apa? Karena keluhan yang kedua daripada Habakuk adalah bahwa dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, ya, dan dia mengakui bahwa tujuannya menggunakan negara Babel itu adalah untuk menghakimi atau untuk menghukum bangsa Yehuda. Tapi dia bertanya, kok bangsa Babel sih? Mereka bangsa kafir, sombong, orang yang kejam, mereka menghancurkan banyak bangsa, mereka tidak mengenal Allah, mereka hanya menyembah senjata-senjata mereka yang luar biasa. Bagaimana mungkin Engkau Tuhan menggunakan mereka sebagai instrumen alat untuk penghukuman kami? Bagaimana Allah menjawab Habakuk? Ya, Allah memiliki satu tujuan ya yang harus dipenuhi, meskipun ini bukan sesuatu hal yang jelas dan nyata. Ya, ini akan terus berlanjut. Ya, tunggulah, segala sesuatunya pada akhirnya nanti akan berjalan sesuai dengan tujuan yang Allah sudah tetapkan. Bangsa Babel dengan segala kesombongannya, dengan segala kenajisannya, ya kan, sebetulnya sudah menabur benih-benih kehancuran bagi dirinya sendiri. Hanya tunggu waktu saja ketika mereka akan dijungkir balikan. Kalau kita baca dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan yang ke-20, sudah ada 7 hukuman, ya, 7 kutukan yang dinubuatkan yang akan terjadi kepada negara Babel karena kekejaman mereka, karena kekerasan mereka, karena kenajisan mereka. Dan kalau kita lihat bahwa di dalam seluruh Alkitab ini bukan kali pertamanya Allah memakai bangsa kafir untuk mendisiplinkan umat pilihannya. Ketika umat pilihannya menjauh dari Allah, ya kan? Ketika umat pilihannya menjauh dari Allah, Allah akan alat untuk penghukuman. Ya, seringkali dia justru memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk melihat, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ya, saya pernah ada kenalan dengan seorang yang dari India begitu ya. Kami cukup dekat dan kami seringkali sharing gitu ya, baik lewat Facebook maupun email dan sebagainya.
Nah, beberapa tahun yang lalu terjadi satu gerakan politik begitu, sehingga terjadi satu penekanan gitu ya, atau pembakaran terhadap gereja-gereja yang ada di India sana begitu ya. Terjadi gereja dibakar, kemudian gereja-gereja Kristen juga dibakar, terjadi perkosaan terhadap para biarawati dan sebagainya. Ya, dan ada banyak sekali misionari Kristen yang harus dibunuh. Gitu. Namun ketika saya bertanya apa yang perlu didoakan, gitu, maka teman saya dari India ini hanya mengatakan begini, jangan berdoa supaya penyiksaan ini berhenti. Berdoalah supaya gereja Tuhan dibangkitkan. Ya, sekali lagi saya katakan, dia ngomong bahwa jangan berdoa, Ben. Do not pray for the persecution to stop. Ini kata-katanya dia. Jangan berdoa supaya penyiksaan ini berhenti. Tapi berdoalah supaya dengan kejadian ini, gereja Tuhan akan dibangkitkan. Nah, inilah cara Allah menjawab Habakuk. Nah, saudara sekalian terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari keluhan Habakuk ini, ya, sebetulnya kita bisa mengerti ada dua hal yang sangat penting, yaitu masalah Habakuk terhadap kejahatan dan Allah yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau kita melihat kejahatan begitu merajalela, lalu kita melihat Allah, nah ini masalah yang timbul terhadap hal ini, gitu ya. Nah, apa itu? Yang pertama, masalah yang dihadapi Habakuk adalah bahwa nampaknya Allah tidak melakukan apapun. Ya, kita mungkin memiliki masalah yang sama ketika kita melihat sekitar kita saat ini, dalam kehidupan kita atau di dalam dunia. Ya, sama seperti ketika saya ceritakan anak saya di Singapura harus sakit, saya harus bayar rumah sakit 625. Sampai hari keempat, saya hanya berpikir 625 kali 4 hari saja 2.425 Singapura dolar. Pada waktu itu Singapura dolar sudah mencapai 10.000 karena sudah hampir terjadi krismon itu. Ya kan? Seringkali nampaknya saya juga melihat bahwa ini tidak ada satu pertolongan dari Tuhan. Ya, karena apa? Mohon maaf, saya waktu itu menelpon seorang pendeta Presbyterian dari yang ada di Singapura. Kebetulan dia adalah dosen pengajar homiletik atau ilmu berkhotbah gitu ya. Saya telepon, saya sharing, ini anak saya lagi sakit dan sebagainya. Tapi pendeta ini namanya Reverend Christopher Chia, dia mengatakan begini, "Oke, don't worry Benny," gitu ya. Today malam ini kita ada prayer meeting seperti ini. We will pray for your son, gitu ya. Kami akan berdoa untuk anak-anak kamu. Saya hanya berpikir, Tuhan, saya nggak, dalam tanda petik, saya nggak butuh doa nih. Saya butuh duit 625 kali 4 ini bagaimana? Saya di sana waktu itu juga sebagai mahasiswa begitu, saya prakteknya atau saya tiap minggu melayani di gereja HKBP yang ada di Singapura. Nah, saya juga telepon mereka dan mati bahwa saya kabarin saya nggak bisa ibadah karena anak saya sakit. Mereka berbondong-bondong datang. Ya, para sintuannya atau majelisnya dan sebagainya, komisi wanitanya datang. Nah, jujur saya juga berpikir bahwa saya berharap bahwa ketika mereka datang, mereka juga akhirnya kalau pulang ya ninggalin amplop dalam tanda petik begitu ya. Tapi nggak ada. Ya, nah ini yang saya alami juga. Allah namanya tidak melakukan apapun. Ya, nah yang kedua yang dihadapi oleh Habakuk adalah bahwa tindakan Allah yang membingungkan. Kita mungkin mengakui Allah bertindak, namun kita mempertanyakan metode dan cara Allah bertindak. Iya kan? Jadi pertama kita mempertanyakan rasa keadilan Allah, dan yang kedua kita mempertanyakan kebijakan Allah itu kok begini ya. Nah inilah bahayanya saudara sekalian. Yang seringkali kita melihat bahwa aduh Allah nampaknya tidak memiliki rasa keadilan. Lalu aduh Allah kok tidak bijak sama sekali. Kenapa? Kok caranya menolong aku seperti ini? Inilah bahayanya saudara sekalian kasih dalam Yesus Kristus. Ini juga yang dialami oleh si Habakuk. Ya, dia mempertanyakan rasa keadilan Allah dan dia juga mempertanyakan kebijakan Allah. Namun kalau kita melihat permasalahannya bukan pada Allah, tetapi permasalahannya itu ada pada diri
kita. Kita melihat hanya apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Kita gagal untuk memahami tangan Allah di balik setiap peristiwa dan lingkungan. Dan sehingga kita berpikir Allah pasif. Ya, kita hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika anak saya sakit, tidak ada satupun orang yang datang untuk membawa duit begitu. Saya hanya berpikir 625 kali 4 itu bayarnya bagaimana, saya nggak ngerti. Saya hanya bilang, Tuhan, ini Engkau menempatkan aku dalam satu posisi yang sangat sulit. Karena apa? Karena saya tidak bisa melihat. Saya hanya melihat bahwa kondisinya seperti ini. Saya tidak bisa memahami tangan Allah di balik setiap peristiwa itu sebetulnya apa. Dan yang kedua yang jadi permasalahan adalah bahwa kita hanya mampu melihat apa yang terjadi sekarang ini. Itu masalah dengan waktu. Kita gagal untuk memahami rencana jangka panjang Allah. Sehingga kita berpikir Allah tidak bijak. Seperti yang saya alami, saudara sekalian. Saya di rumah sakit, saya hanya menangis. Istri saya di flat di Singapura yang kita sewa, juga bingung harus bagaimana. Namun itu terjadi, permasalahannya bukan pada Allah, tapi ada pada diri saya. Saya hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh mata saya, dan saya hanya melihat sekarang ini. Karena apa, saudara sekalian? Di hari keempat, ketika anak saya dinyatakan sembuh, dan kita boleh siap-siap pulang. Saya katakan yang dari dinas sosial itu datang, dia mengatakan, Mr. Benny, praise the Lord. Saya bilang, praise the Lord apanya? Ini sudah 4 hari, saya bilang gitu kan. Tapi dalam hati ini, saya bilang, oke, praise the Lord apa? Saya ngomong. Iya, pemerintah Singapura mengizinkan anak Bapak untuk pindah ke kamar yang biasa, yaitu $50 semalam. Dalam hati, lah, ini sudah 4 hari, ini 625 kalikan 4 sudah berapa? Saya bilang, waduh, terima kasih. Ya, namanya Miss Kue. Kue itu marganya. Gitu. Oh, thank you, Miss Kue. But today, ya, my son can leave the hospital. Hari ini anak saya sudah boleh pulang ke rumah. Jadi ya nggak ada gunanya saya pindah ke kamar yang harganya 50. Namun Miss Kue ngomong lagi, iya, tetap puji Tuhan. Apalagi yang puji Tuhan. So what's next? Saya bilang gitu. Oke, jadi kalau anak Bapak masih butuh dirawat, dia bisa pindah ke kamar yang $50. Sementara yang 4 hari yang sudah anak Bapak dirawat di kamar VIP, pemerintah Singapura sudah memutuskan bahwa anak Bapak dirawat di kamar yang VIP, namun hanya dibebankan biaya kamar yang biasa, yaitu $50. Ini sungguh-sungguh satu hal yang terjadi pada masa itu. Saya gagal untuk melihat, kita gagal untuk melihat kita hanya melihat apa yang dapat kita lihat oleh mata kita sekarang ini. Yaitu nggak ada yang bantu sama sekali. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak mampu berpikir, saya tidak pernah mengira bahwa pemerintah Singapura akan memberikan hal seperti itu. Saya hanya mampu melihat apa yang terjadi sekarang ini. Saya tidak mampu melihat sebetulnya rencana jangka panjang Allah itu seperti apa. Sehingga saya sempat berpikir, Tuhan ini gimana sih? Ya mungkin sekolah akan bayarin saya atau teman saya dari kampus yang orang Singapura mungkin akan bayarin dulu. Tapi kondisi seperti itu adalah tidak mungkin bagi saya untuk bisa bayar mereka. Apalagi pada waktu Krismon sudah diambang pintu. Nah inilah saudara sekalian. Permasalahannya bukan pada Allah. Tapi permasalahannya pada diri kita. Kita hanya melihat apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Kita hanya mampu melihat apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kita banyak mengalami masalah karena COVID, mungkin karena masalah yang lain. Kita mengatakan, Tuhan, mengapa? Oh Tuhan, kok pertolongannya seperti ini? Ingatlah, permasalahannya bukan pada Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah kita pasif. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah kita itu tidak bijak. Karena apa? Masalahnya terletak dalam diri kita dan terletak di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Apa yang bisa kita lihat, apa yang tidak bisa kita lihat. Kita melihat apa yang bisa dilihat oleh indera penglihatan kita. Dan apa yang bisa dipahami saat ini. Perspektif kita begitu pendek dan sempit. Ini saudara sekalian dikasih dalam Yesus Kristus. Jadi saya berdoa kiranya ini yang menjadi satu pedoman bagi kita.
Ya, ketika kita bersama-sama melewati masa COVID ini, atau kita bersama-sama kita menghadapi apapun, atau mungkin ada saudara, ada rekan, atau ada saudara daripada Anda semua yang memiliki satu masalah, mungkin ini yang bisa dibagikan kepada mereka. Ayo, karena apa? Karena kita selalu terbatas, kita selalu dibatasi oleh mata kita selalu dibatasi oleh apa yang bisa kita lihat, apa yang tidak bisa kita lihat. Kita hanya melihat dengan mata jasmani. Kita hanya memahami apa yang bisa kita pahami oleh pikiran kita. Perspektif kita sangat pendek dan sangat sempit. Seperti yang terjadi pada saya. Saya menangis, Tuhan ini nggak ada yang mau nolong saya, pendeta pun nggak ada. Saya melayani HKBP, sintuannya pun juga nggak ada satupun yang memberikan saya bantuan keuangan. Tetapi saya tidak pernah bisa mampu memahami bahwa Allah mampu untuk menggerakkan pemerintah Singapura untuk melakukan seperti itu. Karena itu saudara kasih yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa perintah Allah untuk kita? Ya. Perintah Allah untuk kita adalah bahwa di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi perintah Allah untuk kita adalah bagaimana kita hidup oleh iman. Dan definisi iman dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, yang tentu dari kita sekalian sudah seringkali menghafal begitu ya, bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Hanya dengan iman kita dapat melihat keadilan dan kebijakan daripada Allah. Hanya dengan iman kita hidup. Jika kita tidak mau ditelan oleh keluhan-keluhan kita, atau jika kita tidak mau dibuat dilusi oleh apa yang kita lihat dan kita alami. Saya ulangi, ya. Hanya dengan iman kita bisa hidup. Jadi kalau kita tidak mau ditelan oleh keluhan-keluhan kita sendiri, atau mata kita dibuat disillusioned, gitu ya, disilusi oleh apa yang kita lihat dan kita alami, sehingga kita mempertanyakan, Allah kenapa begini, Allah kenapa begitu. Hiduplah dengan iman, maka kita tidak akan ditelan, walaupun mungkin kita tidak bisa banyak memberikan jawaban. Karena apa? Karena secara filosofis, ya, secara filsafatnya, ataupun secara akademisnya atau secara ilmunya, tidak pernah ada satu solusi untuk kejahatan dan ketidakadilan di dunia ini. Nggak pernah ada solusi untuk itu. Ya. Namun ada sebuah solusi untuk pribadi, yaitu apa? Jika kita menerima dengan iman keadilan dan kebijakan daripada Allah. Kita harus percaya Allah secara aktif bekerja di dunia ini dan di dalam hidupku, meskipun aku tidak dapat melihatnya. Apapun yang dia lakukan, dia mempunyai alasan tertentu yang mungkin tidak saya pahami sepenuhnya saat ini. Namun saya percaya bahwa ia bijak dan tahu apa yang sedang dilakukannya. Dua hal ini yang harus kita pegang, ya, yang harus kita imani begitu ya, dengan mengikrarkan bahwa aku percaya Allah secara aktif bekerja di dunia ini. Kalau seakan-akan COVID ini melanda dan menghilangkan, mencarut-marukan semuanya, tapi kita harus percaya bahwa Allah tetap aktif bekerja di dunia ini, di dalam hidupku, meskipun aku tidak melihatnya. Dan apapun yang dia lakukan, dia punya alasan yang tertentu. Saudara sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada satupun yang bisa menggambarkan ujian daripada iman yang lebih besar daripada yang dihadapi oleh umat Allah, yaitu bangsa Yahudi dalam peristiwa Holocaust pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibinasakan, begitu ya, dibunuh dan dimasukkan di dalam kamar gas, gitu. Ya.
Bagaimana orang Yahudi ini pasti sudah berteriak-teriak pada Tuhan untuk diselamatkan, ya kan? Namun mereka tidak mendengar apapun, mereka hanya melihat kamar-kamar tembok-tembok penjara mereka, dan mereka harus tetap bertahan dengan pengharapan mereka itu ketika mereka secara bergilir akan menuju kamar gas, ataupun mereka akan mati karena kelaparan, ataupun karena penyakit, ataupun karena perlakuan yang tidak benar. Namun ketika perang sudah berakhir, para tentara sekutu menemukan sebuah kalimat di tembok yang ditulis, ya, aku tetap percaya pada Allah. Luar biasa sekali. Dan inilah iman. Ya. Iman di mana tidak ada bukti sama sekali. Iman yang bertentangan dengan bukti. Iman inilah yang ada dalam diri Habakuk yang tertulis di akhir kitab ini. Yaitu jika kita membaca kalimatnya, kita dapat mengatakan amin dengan tulus dari lubuk hati. Kita sudah belajar dari Nabi Habakuk malam ini. Yang ada dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara sekalian kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca kalimat ini, dan sekali lagi kita bisa mengatakan amin dengan sungguh di dalam hati kita, maka kita sudah belajar dari Nabi Habakuk malam ini. Dan jawaban atas pertanyaan mengapa itu dijawab oleh Allah secara tuntas di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dunia terhilang karena dosa, Allah tidak berdiam diri. Dia melakukan sesuatu. Dia sendiri datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus sebagai manusia. Lalu dia melakukan sesuatu yang menggemparkan banyak orang hingga sekarang ini. Dan dia mati. Kita meminta kepada Allah untuk melakukan sesuatu karena dosa dan ketidakadilan di dunia ini. Dia bertindak. Dia sudah datang. Dia mati. Dan dia memberikan hidupnya di kayu salib. Namun ketika dia melakukan semuanya, kita protes. Mengapa engkau tidak datang sebagai raja yang mengalahkan dan menghancurkan semua musuh begitu? Namun sekarang, ketika kita melihat ke belakang, segala sesuatunya jelas. Karena dia datang untuk mati bagi kita dan bangkit supaya kita dapat menerima pengampunan dosa. Suatu hari ini, ketika kita melihat ke belakang seluruh kehidupan kita, melihat ke belakang seluruh peristiwa yang ada di dalam dunia, kita akan melihat bahwa Allah mengontrol segala sesuatunya dan apapun yang dia lakukan adalah baik dan bijak. Saya pribadi mengamini itu, saudara sekalian. Ketika di awal saya tadi mengatakan bahwa 8 atau 9 tahun yang lalu saya mengalami satu badai rumah tangga keluarga kami yang sangat hebat. Saya bertanya mengapa. Sekarang ini walaupun belum tuntas begitu, tapi saya bisa melihat ke belakang dan saya bisa mengerti bagaimana Allah mengontrol segala sesuatunya. Dan apapun yang dia lakukan itu sangat baik dan sangat bijak. Karena itu saudara sekalian, sementara itu biarlah kita tetap hidup oleh iman, karena tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan mengapa kecuali Allah. Dan jawabannya adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Hiduplah oleh iman hingga Maranatha. Amin.